Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mori Arti Warjamuke, NIM 19003144. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan membahas tentang klasifikasi anak kesulitan belajar. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Fitri Maulidazani yang akan membahas tentang masalah anak kesulitan belajar dalam bidang pra-akademik. Kemudian ada Riri Restika yang akan membahas tentang akademik. Yang ketiga ada Cut Marcella yang akan membahas tentang gangguan motorik dan persepsi. Dan yang keempat ada Fania yang akan membahas tentang jenis-jenis dispraksia. Dan yang terakhir adalah Sinti Ramadhani yang akan membahas tentang kesimpulan dari materi yang akan kami bagikan dari kelompok 1 ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada lebih baiknya saya akan mengantarkan terlebih dahulu apa yang akan kami bahas di dalam makalah ini. Kami akan membahas tentang klasifikasi anak kesulitan belajar. Klasifikasi adalah jenis-jenis anak kesulitan belajar. Secara garis besar, jenis-jenis anak kesulitan belajar itu terbagi menjadi dua. Jenis secara umum dan jenis secara spesifik. Kalau jenis secara umum tuh berarti menyangkut semua dari mata pelajaran. Sedangkan spesifik tuh ada yang pra-akademik dan akademik. Kalau yang pra-akademik itu sebelum anak memasuki usia pendidikannya. Sedangkan akademik setelah anak memasuki dunia pendidikannya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata hari ini, saya akan lanjut saja kepada pemateri pertama, yaitu Fitri Maulidazani yang akan membahas tentang klasifikasi anak kesulitan belajar dalam bidang pra-akademik. Kepada Fitri Maulidazani dipersilahkan. Baik, saya Fitri Maulidazani di sini akan mencoba menjelaskan tentang kesulitan belajar apa saja yang ada dalam perkembangan pra-akademik atau di mana seorang anak belum masuk tahap persekolahan atau tahap di mana dia telah mengenal tugas atau mengenal PR dan yang lainnya yang biasa kita sebut akademik. Makanya di sini kesulitan belajar dalam masa perkembangan pra-akademik. Nah, yang pertama itu gangguan perkembangan pada perkembangan motorik. Nah, motorik yang di sini terbagi atas dua, ada motorik kasar, ada motorik halus. Nah, motorik halus di mana ketika kita melakukan sesuatu itu hanya membutuhkan tenaga yang sedikit, sangat sedikit, seperti menulis, menggerakkan jari jemari dan atau jemari kaki atau salah satu dari dia. Nah, yang kedua ada motorik kasar. Nah, di sini kita lebih menggunakan tenaga yang agak besar dibanding kita mengeluarkan tenaga di motorik halus tadi. Nah, contohnya berjalan, berlari, melompat, dan yang lainnya. Nah, masuk yang kedua, gangguan perkembangan pada sensorik, yaitu penginderaan. Nah, yang kita tahu, indera itu ada 5. Yang pertama pada mata indera penglihatan, pada telinga indera pendengaran, pada hidung indera penciuman, pada lidah indera pengecapan, dan pada kulit itu indera perabaan. Nah, jika dibandingkan proses belajar pada masa perkembangan, baik pada masa perkembangan pra-akademik ataupun akademik, tentunya seorang anak yang memiliki gangguan pada indera, baik indera apapun itu, dia tidak sama hasilnya dengan seorang anak yang sempurna atau tidak memiliki gangguan pada apapun. Contohnya saja tunanetra. Nah, proses belajar atau kesulitan yang dialaminya tentu lebih sulit dibanding anak yang bisa melihat. Contohnya ketika anak yang tidak bisa melihat itu, yang pertama tentunya tidak bisa melihat apapun ketika dia belajar itu. Nah, yang dibandingkan anak yang bisa melihat, dia tetap memiliki kesulitan tetapi tidak di bidang itu, melainkan dia tidak paham akan pelajaran itu, dia tidak mengerti. Nah, tentu lebih sulit lagi yang tunanetra tadi. Sudahlah dia tidak melihat, bahkan dia juga payah untuk memahami karena dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Nah, masuk pada gangguan perkembangan yang ketiga, itu pemahaman. Nah, di sini dibagi lagi gangguan pada pemahaman audiotoris, yaitu pada pendengaran, visual, yaitu pada penglihatan,
terus ada motorik itu pada sistem gerak, yang keempat ada memori baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, yang kelima ada pemahaman konsep, dan yang keenam ada konsep ruang. Nah, di sini mungkin lebih ditekankan bukan pada pendengaran, bukan pada penglihatan, tapi lebih kepada pemahaman. Nah, ada gangguan yang keempat, yaitu gangguan perilaku. Nah, di sini di mana seorang anak berkesulitan untuk mengendalikan dirinya, baik diri. Baiklah, tadi materi yang telah disampaikan oleh Fitri Maulidazani bahwasannya prakademik itu menyangkut dengan perkembangan anak. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Riri Restika, yaitu dalam bidang akademik. Kepada Riri, kami persilahkan. Baiklah, tadi materi yang telah disampaikan oleh Fitri Maulidazani bahwasannya prakademik itu menyangkut dengan perkembangan anak. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Riri Restika, yaitu dalam bidang akademik. Kepada Riri, kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai kesulitan belajar akademik. Yang pertama ada disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia merupakan gangguan dalam perkembangan baca tulis pada anak saat anak menginjak usia 7 hingga 8 tahun. Disleksia bukan suatu penyakit, melainkan salah satu gangguan pada perkembangan pembelajaran yang dihadapi seperti membaca, menulis, mengeja, dan kemahiran mengira. Yang kedua ada disgrafia atau kesulitan menulis. Disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan, karena mereka tidak bisa menyuruh atau menyusun kata dengan baik. Kesulitan dalam menulis ini seringkali juga disalah persepsikan sebagai kebodohan oleh orang tua dan guru. Akibatnya, anak yang bersangkutan akan merasa frustasi. Sebagai langkah awal dalam menghadapinya, orang tua harus paham bahwa disgrafia ini bukan disebabkan oleh tingkat intelijensi yang rendah atau kemalasan. Selanjutnya ada diskalkulia atau kesulitan belajar matematika. Kesulitan ini dapat ditinjau secara kuantitatif yang terbagi menjadi kesulitan berhitung dan mengkalkulasi. Hal ini biasanya ditandai dengan munculnya kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka ataupun simbol matematis. Baiklah, tadi materi yang dibawakan oleh Riri Restika tentang klasifikasi anak kesulitan belajar dalam bidang akademiknya secara garis besar ada 3, yaitu dari membaca, menulis, dan berhitung. Terima kasih kepada saudari Riri. Kita akan lanjut kepada materi yang akan dibawakan oleh Cid Marcella. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan perkembangan motorik dan persepsi. Jadi, gangguan perkembangan motorik disebut juga sebagai dispraksi, yang dimana mencakup gangguan motorik kasar, penghayatan tubuh, dan motorik halus. Gangguan persepsi mencakup persepsi penglihatan atau persepsi visual, serta persepsi pendengaran atau persepsi auditoris, dan persepsi haptik, yang dimana persepsi ini dapat berupa raba maupun gerak. Kemudian ada inteligensi, lalu ada sistem persepsual. Nah, jenis gangguan ini perlu penanganan secara sistematis karena pengaruhnya terhadap perkembangan kognitifnya pada gilirannya juga dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar akademik. Lalu dispraksi atau disebut juga sebagai clumsy adalah keadaan sebagai akibat adanya gangguan dalam inteligensi auditor motor. Anak tidak mampu melaksanakan gerakan bagian tubuh dengan benar walaupun tidak ada kelumpuhan anggota tubuh.
Menurut Suryani tahun 2010 menyatakan dalam jurnalnya kesulitan belajar perkembangan atau praakademik, gangguan perkembangan motorik dan perseptual dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama itu ada gangguan perkembangan motorik atau gerak. Gangguan ini pada kemampuannya melakukan gerak dan koordinasi alat gerak. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan motorik kasar dapat berupa gerakan melimpah maupun gerakan canggung. Kemudian ada motorik halus yang dimana gerakan ini terdiri dari gerakan jari jemari, lalu ada penghayatan tubuh, kemudian ada pemahaman keruangan dan literasi atau arah. Nah, yang kedua itu ada gangguan perkembangan perseptual, di mana pemahaman atau apa yang diindrai. Nah, pada gangguan perkembangan perseptual ini yaitu gangguan pada kemampuan mengolah dan memahami rangsangan dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna. Kemudian bentuk-bentuk gangguan tersebut dapat meliputi satu, gangguan dalam persepsi auditoris, itu berupa kesulitan memahami objek yang didengar. Kemudian ada gangguan dalam persepsi visual yang dimana berupa kesulitan memahami objek yang dilihat. Yang ketiga itu ada gangguan dalam persepsi visual motorik yang dimana berupa kesulitan memahami objek yang bergerak atau digerakkan. Kemudian yang keempat ada gangguan memori. Nah, gangguan memori ini dapat berupa ingatan jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, yang kelima itu ada gangguan dalam pemahaman konsep, dan yang terakhir itu ada gangguan spesial dapat berupa pemahaman konsep ruang. Baiklah, itulah materi yang disampaikan oleh Marcella tentang klasifikasi anak kesulitan belajar dalam bidang gangguan perkembangan motorik dan persepsinya, yang mana hal ini berkaitan dengan alat gerak anak, baik dalam motorik kasar maupun motorik halus, dan persepsi bagaimana cara penangkapan anak terhadap pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kita akan mendengar materi yang akan disampaikan oleh saudari Fania Lutfia. Kepada Fania, dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fania Lutfia. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari dispraksia. Menurut Marina 2019 ada beberapa jenis dari dispraksia. Yang pertama yaitu ada dispraksia diomotoris. Ditandai kurangnya kemampuan dalam melakukan gerakan pralbis sederhana seperti menggunting, menggosok gigi, dan menggunakan sendok makan. Gerakannya terkesan canggung dan kurang luwes. Displasia ini sering merupakan kendala bagi perkembangan bicara. Yang kedua ada displasia ideasional. Di sini anak dapat melakukan gerakan kompleks tetapi tidak mampu menyelesaikan secara keseluruhan, terutama dalam kondisi yang tidak tenang. Kesulitannya terletak pada urutan gerakan. Anak juga sering bingung dalam memulai suatu aktivitas seperti mengikuti irama di musik. Yang ketiga ada displaksia konstruksional. Di sini anak mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan kompleks yang berkaitan dengan bentuk, seperti menyusun balok dan menggambar. Kondisi ini dapat mempengaruhi gangguan menulis. Hal ini menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus karena kegagalan dalam konsep visio-konstruktif. Yang terakhir yaitu ada dispraksia oral. Sering ditemukan pada anak yang mengalami dispraksia perkembangan. Anak mempunyai gangguan dalam bicara karena adanya gangguan dalam konsep gerakan motorik di dalam mulut. Berbicara ini dipandang sebagai bentuk gerakan halus dan terampil dalam rongga mulut, sehingga kurang mampu kalau diminta menirukan gerakan. Misalnya seperti menulurkan atau menggerakkan lidah, mengembungkan pipi, sedang mencuburkan bilir, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itu materi yang dibawakan oleh saudari Fania Lutfia mengenai jenis-jenis dispraksia. Itu ada 4, dispraksia ideasional, idiometri, konstruksional, dan oral. Yang mana keempatnya tadi sudah disampaikan oleh saudari Fania. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan yang akan dibawakan oleh Cynthia Ramadhani. Kepada Cynthia Ramadhani dipersilahkan. Baiklah, itulah penjelasan tentang materi klasifikasi kesulitan belajar. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa
kesulitan belajar di masa pra-akademik atau masa perkembangan itu terdiri atas 1. Gangguan perkembangan motorik atau gerakan. 2. Gangguan perkembangan sensorik. Yang ketiga, gangguan perkembangan preseksual. Yang keempat, gangguan perkembangan perilaku. Yang selanjutnya itu kesulitan belajar di masa akademik. Klasifikasinya terdiri atas disleksia yaitu kesulitan membaca, disgrafia kesulitan menulis, dan diskalkulia kesulitan menghitung. Anak yang mengalami kesulitan belajar ini perlu mendapatkan bimbingan serta penanganan khusus. Mereka bukannya tidak bisa belajar, hanya membutuhkan perhatian serta bimbingan untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak. Peran keluarga, khususnya orang tua serta guru, sangat dibutuhkan untuk mengarahkan mereka agar bisa berkembang layaknya anak normal untuk kepentingan masa depannya. Demikian. Baiklah, itulah kesimpulan yang dibawakan oleh kelompok kami tentang materi klasifikasi anak kesulitan belajar. Atas kesalahan dan kekurangannya saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.